So because they're all the families are non-Muslims, so if we really believe akhirah, what is waiting? Jannah or Jahannam? The problem Jahannam is the problem. Iya. If we just leave them up. Kan di Jepang tuh kebanyakan Buddha atau Kristen, Hindu. ya. Tapi nggak satu pun nggak tertulis di ini kan. Yeah, new and how to find a link. Bagaimana ngelink dengan agama mereka sebelumnya? Kalau boleh tahu Sensei itu sebetulnya muslim dari lahir apa? Bukan, mu'allaf. Oh, mu'allaf. Yeah, saya embrace Islam 28 years ago. 28 tahun yang tahun. lalu di usia berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali di program Insecure, Inspirasi Quran bersama Mahasanti Cinta Quran Center. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau datang jauh-jauh dari negeri terbitnya matahari, dari Jepang bersama istrinya tercinta, dan beliau adalah seorang pendakwah yang luar biasa dan juga dakwahnya sudah beberapa negara di dunia. Siapa lagi kalau bukan Sensei Sugimoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Sensei disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sugimoto Kyoichiro. Ini semuanya bahasa Jepang. Oh, ya, Jepang. So, I'm from Gifu. Gifu. Gifu Prefecture. Gifu itu kota. Kota. Lahir di kota Gifu. Kota Gifu. And the Seki City. Seki itu famous for samurai sword. Iya. Ya, saya lahir di sini, di sana. Di sana ya. Ya. Terus sekarang saya ketua Chiba Islamic Cultural Center. Chiba Ini Islamic Cultural Culture Center. Ini Dawa Center di Chiba. Itu di Chiba. Chiba, Ini ini juga kota di Jepang dekat juga. Tokyo. Oh, dekat Tokyo. Dekat Tokyo. Dekat Tokyo. Doing Dawa, teach Islam to Japanese non-Muslim. Japanese non-muslim. Ini setiap hari gitu. Setiap hari. Ya, Baik. alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati Kasmaja, lahir di Cilacap, orang Jawa Ngapak. Oh, lahirnya di Cilacap. Di Cilacap, seorang Jawa. Tahun 2000 saya ke Jepang sebagai guru ngaji di bawah Konsulat Indonesia. Allahu yarhamhum, beliau sudah wafat. Tahun 2000 itu ya? Tahun 2000 ya. Sebagai guru ngaji di kota Kobe. Kota Kobe. Hai. Berarti udah 24 tahun ya berarti ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dikurangi 3 tahun karena waktu itu sempat nemenin Bang Salman untuk kuliah di IIUM Malaysia. Oke. Tahun 2003 sampai 2006 di Malaysia. Malaysia. Menarik berarti ya. Beliau dari Jepang, Iya. ibunya dari Cilacap, Cilacap. Jawa Ngapak. Masya Allah. Ini menarik banget, teman-teman semua yang menarik banget. Kita penasaran ya, gimana proses pertemuan antara Sensei Sugimoto dan juga dengan ibu nih. Ini kan beda negara nih, bukan cuma beda pulau, Iya. tapi beda Iya. negara. Nah itu kok bisa gitu? Kok bisa? Kok bisa? According to my memory, we met in Kobe Masjid first time. Kita Masjid ketemu Kobe. di Masjid Kobe ya. Yeah, ini oldest masjid in Japan. Masjid tertua di Jepang. Yeah. Itu tahun berapa itu? Tahun Ini 2000 ya. Kita ketemu pertama kali tahun berapa? Bukan tahun 2000 kan? 2001? 2001. Iya, 2001. Masih ingat nggak bulan apa? Iya. August? Agustus ya. Agustus. Wah, dapat hadiah. Tumben ingat. Biasanya yang paling ingatnya biasanya ibu-ibu Iya. biasanya yang paling ingat. Berarti 1 tahun ibu di sana langsung ketemu sama beliau berarti. Iya, tahun alhamdulillah. 2001. Iya. Alhamdulillah. So she was teaching Iqra. Iqra untuk anak-anak kedutaan konsulat jenderal Iya, betul. Indonesia. Guru ngaji Iqra. Di Osaka. Iya. Kobe Osaka itu dekat. Dekat. Ya. Terus holiday, like Saturday, Sunday, dia teaching anak-anak orang lain gitu kan? Iya. Iya. Selain anak-anak Indonesia, saya juga ngajar untuk anak-anaknya orang yang menikah mix gitu. Misalnya orang Singapura dengan Jepang. Blasteran gitu Blasteran, ya. blasteran. Oh, ibu juga yang mengajar ngajinya. Iya. Iya.
So terus one day, she wants to learn Japanese, bahasa Japan. So dia cari-cari textbook Japan, bahasa Japan. So she asked Imam. So Imam Kobe Masjid just told me, there is satu orang cari-cari buku bahasa Jepang gitu. Can you help gitu? So okay, so I just help. So saya tungguin di library. So dia datang. Oh, itu awal pertemuannya Ini gitu. versi dia. Oh, versi dia. Jadi yang beliau ingat, yang beliau ingat kan. Ingat. Makanya tadi seingat saya gitu kan. Ya. Ketemunya Banyak yang di nggak ingat. itu, ketemunya di tadi di Di masjid. perpustakaan. Enggak juga. Oh, enggak Pertama juga. ketemu enggak di perpustakaan, enggak. Oh enggak, itu Iya. menurut versinya Iya, Sensei. yang dia ingat. Ya, kalau- imamnya introduce ya. Kalau versinya Kalau versi aku itu, enggak sebenarnya memang beda kan. Ketika sudah nikah juga dulu kita tuh gimana ya? Awal ketemunya Sekali lagi gitu. pertama mungkin qadarullah, udah Allah menakdirkan kita ketemu. Tapi pertama kali ketemu saya tuh ketika saya sedang belajar belajar bahasa Jepang di satu lembaga milik orang Kristen malah. Oh, Saya orang dapat Kristen. saya dapat gratis itu selama 2 minggu. Nah, saya tuh selalu sholat zuhur di Masjid Kobe. Nah, pada saat saya waktu itu hari Jumat, saya ingat banget karena saya tulis di buku harian kalau perempuan tuh kan iya. ditulis Masih di ada, diary ada. Masih ada sampai sekarang. Makanya kayaknya lebih approval Lebih terpercaya ya by data. karena tanggalnya masih Tanggalnya masih ada. Intinya waktu itu saya hari Jumat, ingat hari Jumat karena setiap perempuan waktu itu Masjid Kobe itu perempuan tuh nggak ikut sholat Jumat, jadi nunggu laki-laki pulang dulu, baru saya sholat duhur gitu. Nah, ketika itu saya pikir semua orang sudah pulang, terus saya masuk. Nah, ketika saya masuk itu pertama kali saya ketemu beliau. Jadi saya buka sepatu, ada suara yang ngucapin salam, assalamualaikum. Gitu. Jadi assalamualaikum Jepang nih. Assalamualaikum Jepang, bukan assalamualaikum bukan Beijing ya. Tapi itu bener lah. Terus tapi waktu itu karena aku ngajar ikro kan, kayak kalau udah ngerti tajwid kayak penasaran kan kalau salah spelling kan. Kedengaran tuh kayak assalamualaikum gitu. Beda ya, grammarnya iya, beda. grammarnya beda. Jadi beda. penasaran nih siapa yang ngucapin salam. Jadi dijawab waalaikumsalam, saya buka sepatu, pas saya lihat, oh saya juga kaget. Pertama kali di Jepang saya ketemu orang Jepang ngucapin salam. Oh, pertama kali? Pertama kali ya. Pertama kali. Karena kan tahun 2000 tuh mungkin Muslim Jepang juga jumlahnya masih sedikit iya, banget kan. belum banyak ya. Terus aku jawab waalaikumsalam. Terus langsung saya nanya dulu, are you Muslim gitu. Cie. Terus dia langsung mundur, me of course dia bilang gitu. Oh, udah Muslim. Iya, terus oh what's your name gitu. Karena aku kan bu guru ngaji kan, jadi kayak ngelihat waktu itu juga relatif muda, usianya masih 24 tahun. Jadi kayak adik-adik saya anggap kayak wah ada adik-adik. Oh, itu pertemuan pertamanya. Iya, jadi di masjid dengan ucapan salam, masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Nggak lama kemudian langsung diproses aja. Proses apa? Proses lamaran dan secepat itu Secepat gitu. itu. Berapa jaraknya itu antara ketemu sampai proses lamaran? Pokoknya kalau nggak salah 2 or 3 times we met, right? Yes. Terus you propose me very fast. Iya. Cepat banget. Iya. Ya pokoknya propose-nya juga kayak gini. Mungkin Gimana? ketika itu saya tuh mau cari buku tadi kan kaitannya cari dengan buku, cari buku iya. bahasa Jepang kan. Nah, on the way cari buku itu aku jatuh ke seleo kakinya. Oh, jatuh. Jatuh beneran jatuh bukan dibuat-buat. Iya. Jadi jatuh ke trotoar terus dia mau nolongin aku. Iya, bantu. Iya, tapi Iya. bilang, don't touch me gitu. Karena Jangan sentuh ya. iya karena kayak Bukan no mahram. gitu. Dia bilang, enggak, kayaknya maksudnya ini bahaya, kamu harus di sebelah sana gitu. Iya. Karena ini banyak mobil gitu. Kayaknya ngomong kayak gitu karena waktu itu bahasa Inggris aku juga belum lancar kan. Kan ngajarnya untuk orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Jadi dulu tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang juga. Terus? Komunikasinya kayak Dikit. kira-kira ya. Kira-kira. Dikit gitu. Dikit. Nah, kira-kira beliau ngomong kayak gitu, terus saya suruh di seberang jalan sana tuh ada kayak semacam tangga, tapi tangga pintu darurat, gedung yang nggak tahu gedung apa gitu. Di seberang. Iya, terus benar-benar langsung bengkak, kaki saya tuh nggak bisa jalan. Sampai bengkak, sampai ya? benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Iya. Allah Akbar. Iya. Beliau lihat. Iya, di belakang saya apakah
wallahu alam lah kejadiannya gimana, saya lupa apakah beliau ngikutin atau bismillah lagi di belakang saya gitu. Nah, pokoknya dari situ beliau ajak saya ke apa sih, inian kafe kayak halal kafe, toko India. Udah ada waktu itu ya? Udah ada, Ada. Indian restoran. Oh, karena yang jualnya orang India gitu. Iya, iya. Terus dia, saya tahu restoran halal di sini, nanti kamu dikompres supaya bisa jalan gitu-gitulah. Yeah. Nah, di situ setelah dikompres, di situ dia bilang, boleh saya pinjam notebook kamu gitu. Terus saya, belum. di situ loh ya. Itunya di situ. Nanti itu. Wah, Ada dua versi. Tapi kalau aku tuh karena dicatat di buku itu kan, kejadian itu dicatat. Ini memorinya kompres. Semuanya. Mak intinya kayak gitu. Tapi pertemuannya intinya di Tapi situ. Ya, begitu, kira-kira ketika begitu. ngelamar itu di situ di tempat itu kan, ketika ayah nulis. Iya. Pokoknya di Islam itu, ini free datingnya ini haram. Haram, prohibited. There is no free dating between, Gak boleh pacaran kan. Mahram ya. So that's why need to decide fast, if want to have any relationship. So that's why cepat kan. Cepet ya. Yeah. Jadi cuma beberapa kali, just how many time we meet kan. Meetingnya juga di masjid kan. Yeah. Langsung di ya. proses. Terus nulis lamarannya tuh kayak Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, nama saya Kyoichiro Sugimoto, berniat menikahi. Nama di situ aku baru ditanya what's your name gitu. Jadi belum tahu juga namanya. belum kenalan juga kan. Belum kenalan. Baru spellingnya apa gitu. Terus if Allah wish, terus dia tanda tangan, terus kamu tanda tangan di sini katanya. Aku nurut aja. Pada saat itu saya belum mengerti bahasa Inggris loh. Oh, berarti nggak tahu. Jadi dia nggak tahu surat lamaran, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi pulang baru kasih tahu namanya almarhumah Mbak Rina. Tadi aku kenalan sama orang Jepang gitu, Muslim, ini artinya apa Bu gitu. Udah tanda tangan Iya. padahal. Udah tanda tangan. Iya. Jadi beliau itu yang exciting, yang Pupur dilamar Bu. Langsung di situ heboh lah, telepon suaminya lah, terus ternyata suaminya sudah mengenal Sugimoto, Bang Sugimoto. Di Kobe Masjid. Di Kobe Masjid, biasa Jumat bareng. Disitulah saya kayak dikondisikan, pokoknya jangan ditolak, harus diterima dulu. Jangan ngomong apa-apa dulu, pokoknya jangan dijawab dulu lah, sampai dengan Pak Zamardi almarhum itu balik ke Jepang lagi. Kebetulan beliau ada tugas di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya diproses. Jadi tadi proses sampai kemudian lamaran ya. Ini kalau boleh tahu Sensei itu sebetulnya muslim dari lahir apa? Bukan, mu'allaf. Mu'allaf. Ya, saya embrace Islam 28 years ago. 28 tahun tahun. yang lalu, di usia berapa? Usia berapa? Umur At that time, 19 tahun? 19 years old and then 20 19 years old. tahun. embrace Antara Islam. 19 tahun 20 tahun. 19 Umurnya ya? 20 Iya. tahun. Iya, iya. Berarti masih muda banget Masih ya. muda Muda. banget. Masa-masa pencarian lah ya, Iya, masa-masa Yeah. itu. When I was university student, then I met a Muslim from Bangladesh. Oh, di Bangladesh. Ketemu. That time is 19 years old. Saya 19. Ya, 19 19 tahun. tahun. Saya ketemu. De syahadanya 20. Umur 20 tahun. 20 tahun ya. Oh, jadi Sensei Mengenal ini Islam itu di Mu'alaf. umur dari orang 19. Bangladesh. Iya, iya. Kalau boleh tahu kenapa? The story. Yeah, in brief, he just invited me to visit Bangladesh, his hometown, just 1 week. Yeah. Iya, pokoknya diajak main ke Bangladesh sekitar seminggu. Yeah. So I'm interested in different culture, so I visited just 1 week. Ya kan? Ini untuk translate? Iya, kayaknya. Nggak tahu ya, tahu ya, oke. Ya, Iya, iya. mungkin gini, karena tertarik dengan beda-beda budaya kan, tentang kebudayaan, jadi ikut temennya itu selama seminggu ke Bangladesh. Yeah. Terus, of course, that time the Bangladesh, the Dhaka is capital. Is poor, Waktu people itu are very poor. Dhaka Miskin itu sekali. ibu kota Dhaka itu tahun berapa itu ya? It was 1996. 1996. Masih keadaannya tuh sangat negara miskin juga kan waktu itu. Saya kaget kan, like culture Kaget. shock. Soalnya orang miskinnya banyak. Iya, jadi ketika turun dari bandara itu kaget banget, ternyata banyak banget dijumpai orang Iya, fakir iya, miskin gitu ya. Orang minta-minta gitu ya. Yeah, 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 Beggar. yeah. Tapi my friend, he has very strong family bond. Tapi temennya itu kekeluarganya bagus, erat satu Meskipun sama tadi lain. ya, Meskipun
di sekitarnya tuh Iya. orang nggak Yeah. punya. And orangnya baik juga. And Orangnya they baik very banget. energetic, positive, even they are poor. Iya, meskipun keadaannya sederhana gitu, tapi I mean, energetic, they are hidup semangat gitu. semangat Iya, ini hidupnya luar biasa gitu, luar biasa kan? akrab. Iya. And friendly. Ya, akrab ya. Terus they are inviting me, like their house just makan, Yeah. minum sama-sama gitu kan. Iya, iya. Oh gimana gitu, like, budaya begini kan. Kalau di Jepang begitu juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini orang like foreigner, right? Iya, iya. So it's very strange. Kalau orang Jepang itu terhadap orang asing itu nggak bisa langsung akrab. Tapi ini kan orang asing ya dari Jepang datang ke Bangladesh, tiba-tiba semua orang yang teman-temannya dia, mungkin saudara-saudaranya temannya Bang Saman tuh mengundang, ngajak makan, udah akrab Memuliakan banget. tamu Iya lah betul ya. betul. Iya. Nah mungkin berarti ini kenapa ya mereka tuh punya akhlak sebegitu luar biasanya gitu. Terus saya mikir like they are Muslim. Oh mungkin So karena mereka maybe- Muslim gitu. Yeah, maybe this based on Islamic value, Oh, Islamic mungkin ini teaching. karena nilai-nilai dalam Islam kali gitu, pikirannya gitu. Iya. So after back to Japan, I tried to find the books on Islam. That time there was no internet. Ya, 90s, setelah no balik ke internet, Jepang, ya. coba cari buku-buku Islam. Tapi waktu itu kan belum ada internet seperti Iya. sekarang kan. So I went to library or bookstore. Akhirnya pergi ke perpustakaan Yeah, and I found the toko buku Quran. dan menemukan Quran. Yeah, I found Dalam Quran in Japanese terjemahan language. bahasa Jepang. Jadi ada Quran yang terjemahan yang paling lama itu ada Arabnya, ada bahasa Jepangnya. Itu ketemu di library. Yeah. So terus just I read the whole Quran in bahasa Japan. Jadi dibaca Quran seluruhnya, Seluruhnya. dalam Iya. bahasa Jepang itu. Berarti semangat banget lah itu belajarnya semangat Iya, banget. iya. Yeah, it's interesting because I've never seen this kind of book before kan. Nggak pernah membaca atau nggak pernah lihat gitu buku semacam itu. So I found very unique new concept, dua concept, Very very konsep. unique. That is akhirah and the tauhid. Akhirat dan juga tauhid. Tauhid. Iya, Ah. dua konsep dalam Al-Quran itu Yang nggak ada di yang lain. yang belum Nggak pernah ada. dibaca di buku-buku lain gitu. Because this something unseen, it's a ghaibi ya, gaib Iya. ya. Ya, begitu. So, Sesuatu yang nggak terlihat kan gitu. tapi ini the way of thinking this conceptnya something very good, ya. Iya. Ya, konsep yang bagus. Iya, Yeah, iya. bagus. Ada akhirat dan tauhid ini. Yeah. Iya. Because the first one akhirah means this life is not the end. There is another life to come. Iya. Yeah. Konsep itu yang bikin beliau tuh Bahwa setelah kagum. kehidupan di sini tuh ada kehidupan selanjutnya. Iya. Yeah. betul. So because of believing akhirah, it give us some spirit to live this life, something Iya, betul. responsible and the meaning. Give meaning. Karena meyakini ada hari kemudian, maka menjadikan hidup ini jadi ada artinya, ada maknanya gitu. Kalau mati and then nothing there, Iya. why we are living here? Iya. Just we enjoy Iya. and then Kalau setelah kematian nggak ada apa-apa, ngapain pusing-pusing? Atau udah aja sesuka-suka hati Iya. kan hidup. Iya, Apa begitu. enjoy atau doing crime maybe. Maybe. But Mungkin don't orang care. melakukan kejahatan juga nggak peduli kan karena nggak meyakini ada hari pembalasan. Waktu itu kan sensei ini mualaf ya. Iya. Mualaf. Sekarang sih sudah menjadi seorang sosok pendakwah, Masya Allah. seorang dai di umur segini, itu ya luar biasa. Masya Allah. Kenapa dulu memutuskan untuk berdakwah? So after I'm embrace Islam, I also want to learn Islam. Kan? So I study in Malaysia. Oh, pernah juga di Malaysia. Iya, iya, iya. Setelah menikah ya waktu itu ingin melanjutkan Iya. studinya tentang agama Islam itu ke Malaysia itu International Islamic University Malaysia. So I like basic like concept, Yeah. right? Like aqidah and then fiqh and sirah and akhlaq. Just basic. Terus mencari, Semua, iya, terus iya. mencari. Iya. So Terus belajar. yeah, so just I confirm the faith. Oh, this Islam teaching is good and is true. Yeah. However, like I don't have like not really feeling very satisfied because Yeah. all surrounding me are non-Muslim, right? Iya. Jadi ketika memahami Islam tuh untuk dirinya sendiri dulu gitu kan. Tapi nggak puas hati gitu, hatinya nggak puas karena lingkungannya Karena tuh lingkungan. bukan Muslim. Just imagine, like the Bayangin. Yeah. first generation Muslim. Generasi First pertama generation, this Muslim is itu. all mualaf. Ya generasi pertama memang mualaf kan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Yeah. anhu, Umar bin Semua Al-Khattab, mualaf, semuanya mualaf. Iya. So their feelingnya gimana gitu kan? Seperti like Perasaannya gimana perasaannya, gitu. iya. So because they're all the families are non-Muslims, so if we really believe akhirah, what is waiting? Jannah or Jahannam?
The problem Jahannam is the problem. Iya. If we just leave them, Oh ya, jadi mikirin tentang keluarganya dan kondisi lingkungannya kan. Kalau meyakini ada akhirat, Berarti tunggu surga. apa lagi? Masa nunggu jahanam Iya. gitu. Jadi kayak kepedulian, so you care about. yeah. Jadi kepeduliannya terhadap keluarganya dan juga lingkungan lingkungannya sekitar. yang mendorong Untuk berdakwah. untuk berdakwah. Yeah, at least have to inform. Minimal harus memberikan informasi yang benar kepada Yeah. mereka. Ini Qurannya datang ke Jepang gitu kan. Iya, ini Quran tuh Arrive. sudah hadir di Jepang. So that's the main, like, I feel Salah responsible. satu sebagai bentuk tanggung jawab setelah mengenal kebenaran tuh pengen disampaikan lagi ke yang lain. Gitu. Disampaikan ke yang lain. Kalau memang yakin betul ada tanggung jawab kan, bagaimana tentang keluarganya beliau gitu misalnya kan, teman-temannya atau lingkungannya, tetangganya gitu. Tapi waktu Sensei pertama kali masuk Islam kan orang tua belum masuk Islam. Iya, iya, belum. Responnya gimana Sensei? With that time, still before September 11. Waktu itu there kan is- sebelum September 11 yeah, so no like image of belum terrorism. ada yeah. image yang negatif tentang Islam Yeah. kan waktu itu. Sebelum itu tuh masih aman-aman aja. Jadi orang tuanya juga Yeah, so Nggak ada masalah. before embracing Islam, yeah, I call my mother, father. So if you want to believe, just you believe. alhamdulillah tidak ada Tantangan. tantangan dari kedua orang tuanya ketika memberitahu aku masuk Islam gitu. Ya kalau kamu percaya silahkan kamu percaya gitu. Begitu. Kalau Alhamdulillah. selama dakwah nih ya di sana di Jepang, tentunya kan di sana lingkungannya bukan seperti di Indonesia yang mayoritas, di sana kan minoritas nih. Hai. Tantangan apa aja sih? What yang is didapat? challenging? Oh, challenging. Yeah. Basically the people are indifferent to religion. Yeah, people are not interested in religion, right? Generally. Umumnya orang Jepang itu nggak tertarik dengan agama kan. Agama. So like myself, like before I met the Seperti Muslim, beliau juga kan sebelum Bangladesh. ketemu seorang Muslim dari Bangladesh ini. yeah, I never imagined that I read the religious book. Nggak pernah kebayang tuh pengen baca Baca buku buku agama agama. gitu. Agama apapun gitu. No interest, right? Nggak Yeah. menarik gitu. So that's why if you want to convey the message of Islam, the people are not interested. So gimana gitu kan? How to, Tantangannya nggak ada yang tertarik gitu kan tertarik. dengan mempelajari agama tuh gimana? Nah, itu tantangannya di situ. yeah. So that is the one of major challenges. Yeah. Salah satu tantangan yang terbesar itu karena penduduk Jepang itu nggak menarik untuk mempelajari bahas-bahas masalah agama. So it means because the people are thinking like more secularism, more towards the dunya oriented, materialism. So these are the main challenge, right? Iya. Mereka itu kan masih berpikir Western banget kan, dunia dan dunia oriented ya. Yeah. Jadi kiblatnya memang ke barat kan. Jadi memang itu tantangan yang luar biasa. Yeah. So another challenge, this Islam is something very new and then kind of alien to Japanese culture. Oh, For example, like when we talk about Christian, Jews, there is so many mentioning in the Quran. So there is a link. But what about Buddhism? What about Shintoism? Nothing written in the Quran. kalau agama Islam itu agama menurut orang Jepang tuh paling baru gitu kan. Something new, right? Yeah, new and how to find a link. How Bagaimana ngelink dengan agama mereka sebelumnya? Kan di Jepang tuh kebanyakan Buddha atau Kristen, Hindu. Hindu, ya. Tapi nggak satu pun nggak tertulis di ini kan. Tapi kalau Kristen sama Yahudi gitu misalnya Yahudi itu ya. kan ada kisah-kisahnya dalam kisah-kisah. Al-Quran kan. Tapi kalau Jepang itu nggak ada linknya dengan Quran kan. Oh, nggak ada link ya. But later I found the link. Kemudian setelah mempelajari lebih dalam lagi ternyata ada link tentang Shintoism itu kan. Yeah, I mean we bring back the people to the fitrah. So every newborn baby, they are born with a fitrah, which means they have a capacity to recognize, to believe in Allah. But because of family, because family-nya Christian, so anak juga Christian. If family Iya, are ternyata Jewish, ternyata dalam Al-Quran tuh ada linknya juga terhadap orang-orang Jepang karena yaitu setiap bayi yang lahir kan ada fitrah. Ya, fitrah. Orang tuanya lah yang Nanti membuat akan dia dibawa itu. ke arah sana. Maksudnya termasuk pola dakwah Bang Salman itu kan menyamakan gitu kan Shintoism, yeah, Shintoism. So persamaannya Yeah. apa dengan Islam gitu ya. So this message, if universal, so it should have certain meaning, significance for the Japanese people also. Tadi kan tantangannya dakwah ya. Jadi gimana caranya menyampaikan Quran ini untuk orang Jepang kan? Ya.
Nah, kesamaan kita adalah kesamaan dalam fitrah manusia itu kan. Iya. Nah, itulah yang akan disampaikan melalui fitrah itu. Lewat situ. Dakwahnya bridging-nya. lewat situ Iya. gitu. Lewat situ dulu. Yeah. So the solution is Solusinya- we found actually the traditional concept Tawheed. Yeah. Yeah, Tawheed. Not only Tawheed Rububiyah, I mean that the creator, the one creator, Yeah, benar. Uluhiyah, the oneness Uluhiyah, to believe one only. Yeah, this is here. But Asma al-Sifat, Asma wa Sifat. Husna, all Muslims believe that there are beautiful names of Allah, more than 99 names. Ntar dulu. Oh. Jadi tauhid yang ingin diajarkan, misalnya kalau tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, ini lebih ke matching dengan orang-orang Jepang tuh masuk ke asma wa sifat dulu. Heeh. Kenapa? Kenapa? Because